people, welcome back to my channel Pahayak Riwut. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, bright people, kali ini kita berjumpa kembali dengan channel Pahayak Riwut. Pembahasan semua yang menjadi misteri, semua yang tidak masuk akal dan menjadi pertanyaan teman-teman. Oke, bright people, kali ini kita akan membahas seorang yang pernah hampir menguasai dunia, teman-teman. Jadi orang ini telah menguasai 2 kali lebih besar dari orang-orang Romawi pada zaman dulu. Tentunya teman-teman pasti tahu, yaitu Genghis Khan. Betul sekali teman-teman. Jadi Genghis Khan ini adalah seorang pimpinan dari Mongolia yang hampir menjadi penguasa dunia. So, sedikit bercerita, Genghis Khan ini bisa hampir menguasai dunia ini karena dia baik sekali terhadap bawahannya, teman-teman. Jadi dia bisa mendengarkan pendapat bawahannya dan memperhatikan bawahannya, rakyatnya. Makanya dia hampir bisa menyatukan dunia, teman-teman. Namun kepada musuhnya dia tidak segan-segan untuk teman-temannya menghabisinya. Nah, itulah Genghis Khan, teman-teman. Sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe channel ini, share video ini ke teman-teman lainnya. Dan jangan lupa tonton sampai habis video ini, karena saya akan menjelaskan sejarah Mongolia Genghis Khan ini hanya dengan singkat, teman-teman. Pada abad ke-12, kerajaan terbesar di dunia bernama Kekaisaran Mongol diciptakan oleh seorang Genghis Khan dengan meruntuhkan suku-suku individu di Asia Timur Laut. Pada saat dia meninggal, kekaisarannya menguasai sejumlah besar wilayah di Cina, Asia Tengah, dan pasukannya telah berkelana ke barat sejauh Kiev yang menjadi tempat sekarang ini Ukraina modern ya. Penerus Genghis Khan terus mengontrol kerajaan dengan wilayah Timur Tengah, Asia Selatan dan Tenggara, dan Eropa Timur. Meski terdepan dalam berperang, tetapi orang-orang Mongolia ini dari kekaisaran ini tidak memiliki sistem penulisan. Mereka hanya bisa bertempur. Nah, sampai Genghis Khan telah menguasai orang-orang Uighur. Jadi disebut oleh Leibniz, banyak catatan tentang kekaisaran Mongol muncul berasal dari tulisan orang asing. Malah teman-teman, sebuah catatan penting Mongolia yang bertahan disebut Secret History of the Mongols. Nah, tetapi ditulis secara anonim. Nah, nampaknya beberapa saat setelah kematian Genghis Khan itu. Nah, dari apa yang dapat dikumpulkan oleh para sejarah modern, seorang Genghis Khan lahir sekitar 1160 Masehi dan meninggal pada bulan Agustus 1227. Nah, ia meninggal saat dalam proses melancarkan kampanye hukuman terhadap orang Tangut. Nah, dan penyebab kematiannya seperti alami ya. Dan bagaimana kisah seorang Genghis Khan, penguasa Mongolia semasa hidupnya? Dia itu bernama Temujin. Jadi Temujin bin Muda Genghis Khan sebenarnya adalah nama gelar dari seorang yang bernama Temujin. Pada awal kehidupan bangsa Mongolia diperintahkan oleh klan dan kelompok suku yang berbeda. Nah, ayah Temujin ini, Temujin yang Genghis Khan ini bernama Yasukai. Mendiang Seth Anwar akui dalam bukunya Genghis Khan, The Life and Legacy of Empire Builder, menuliskan bahwa Yasuke adalah penguasa dan pemimpin dari 40.000 tenda atau keluarga. Nah, jadi memang ayahnya memang sempat jadi penguasa, teman-teman. Bahkan saudara-saudaranya termasuk orang-orang senior Yasuke mengakui dia sebagai pemimpin dan kepala klan Borjigin. Nah, dia juga keturunan Kabul Khan yang secara singkat menyatukan bangsa Mongol melawan dinasti Qin di Tiongkok. Nah, pada awal 1100-an. Nah, ibu Temujin, Helun, telah ditangkap oleh klan ayahnya dan dipaksa menjadi istri Yasukai. Itu sesuatu yang umum ya pada saat di Kekaisaran Mongolia pada saat itu. Nah, anak laki-laki mereka yang lahir sekitar 1160 Masehi diberi nama Temujin.
untuk merayakan kemenangan ayah atas musuhnya yang juga bernama Temujim. Jadi itu kenapa namanya Temujim, karena ayahnya menang dari musuhnya yang bernama Temujim. Nah, dalam catatan Haki bahwa memberi nama anak yang baru lahir setelah peristiwa keberuntungan adalah praktik umum dilakukan bangsa Mongolia. Nah, sekitar usia 9 tahun, Temujim dijodohkan dengan Borte, jadi putri dari Sechen yang berusia 10 tahun. Sechen adalah pemimpin suku Jungingrat. Setelah Yusuke mengantar Temujim untuk tinggal bersama keluarga calon pengantin, ia bertemu dengan anggota suku Tatar yang merupakan rival ya, tetapi mengundang untuk jamuan makan sebagai tanda damai mereka berdua ini, ayahnya Temujim. Namun di sana ia dirat hingga teman-teman ya. Mendengar kematian ayahnya, Temujim kembalilah dia dari mertuanya ke rumah untuk mengklaim posisinya sebagai kepala klan mereka yang dari 40.000 anggota tadi. Namun klan menolak kepemimpinan anak laki-laki itu ya, jadi bahkan Temujim dan keluarganya itu dikucilkan. Jadi statusnya hampir seperti seorang pengungsi. Jadi tidak diakui dia walaupun dia anak dari seorang pimpinan atau raja mereka, seperti itu ya teman-teman. Nah, tekanan pada keluarga sangat besar dan dalam perselisihan tentang seperti rampasan, berburu, Temujim bertengkar dengan dan saudara tirinya Baxter. Jadi dia mengambil posisinya sebagai kepala keluarga pada usia 16 tahun. Dan Temujim menikah Borte, memperkuat aliansi antara suku Kodikingrat dan suku sendiri. Nah, segera setelah ia menikah, Borte ini diculik oleh suku lawan. Nah, jadi market ya, dan diberikan kepada kepala suku sebagai istri. Temujim berhasil menyelamatkan Borte. Dan setelah beberapa saat kemudian, Borte hamil dan melahirkan anak pertama laki-laki yang diberi nama Jochi Temujim. Nah, jadi menerima anak itu sebagai miliknya dengan Borte. Temujim memiliki 4 putra, sementara ia memiliki banyak anak laki lainnya dengan istri yang lain nih. Kita yang istrinya Borte ini aja kita ceritain teman-teman. Nah, seperti kebiasaan Mongolia itu. Nah, Temujim sang Genghis Khan, ketika Temujim berusia sekitar 20 tahun, dia ditangkap dalam serangan oleh mantan sekutu keluarga Tachiut. Dan dia diperbudak. Nah, sempat diperbudak. Tak lama dia bisa melarikan dari hal tersebut dengan bantuan seseorang anggota Taichi yang simpatik. Nah, setelah sekitar 1200-an, ia bersama saudara-saudaranya dan beberapa anggota klan lainnya seperti Tokrul untuk membentuk unit pertempuran. Nah, akhirnya Temujim mulai perlahan naik ke tampuk kekuasaan nih dengan membangun pasukan besar yang terdiri dari 20.000 orang. Nah, disitulah mulailah ia menyerang berbagai suku dan menyatukan bangsa Mongol di bawah pemerintahannya Temujim atau Genghis Khan tersebut, teman-teman. Dan melalui kombinasi dan taktik militer yang luar biasa serta kebrutalan tanpa ampun, Temujim membalas ayahnya dengan memusnahkan tentara Tatar pada tahun 1202 dan memerintahkan setiap laki-laki Tatar yang tingginya lebih dari 3 kaki. Nah, Temujim kemudian berselisih dengan Tokrul dan Tokrul ya setelah pasukannya dikalahkan oleh Temujim. Nah, pada 1206 Temujim telah menaklukkan sebagian besar Mongolia dan suku-suku yang tersisa dipaksa untuk mengakui dia sebagai pemimpin mereka. Nah, dan menyusul kemenangan atas suku-suku Mongol yang saling bersaing, para pemimpin suku lainnya menyetujui perdamaian dan menganugerahkan kepada Temujim yaitu gelar Genghis Khan, yang berarti penguasa universal, penguasa semuanya, atau bisa diartikan juga sebagai penguasa laut. Nah, buku terkemuka menyatakan Genghis Khan sebagai wakil dari Mongkoko Tengri, jadi wakil dari langit biru abadi. Nah, jadi dewa tertinggi bangsa Mongol. Nah, dengan pernyataan status ilahi ini, diterimalah bahwa takdirnya adalah untuk menguasai dunia, teman-teman. Nah, itu sisi naik-naiknya
Genghis Khan ya teman-temannya. Nah, kerajaan Mongol Genghis Khan pada tahun-tahun setelah menaklukkan Mongolia, Genghis Khan meluncurkan kampanye perang yang sukses melawan dinasti Jin, mengambil ibu kota mereka Zhongzhou, jadi dekat yang menjadi Beijing sekarang ini ya. Nah, pada tahun 1215 ia kemudian mengalihkan perhatiannya ke barat, tertarik nih ke Eropa, bergerak lebih ke Asia Tengah. Pada tahun 1219 ia meluncurkan kampanye yang sukses melawan Shah Khwarizm, jadi berbasis di Iran modern tuh. 1200 sudah nih kan setelah Masehi. Nah, yang dilaporkan dengan pasukan hingga 200.000 orang. Mengapa Genghis Khan merasa terdorong untuk meluncurkan untuk perang itu? Itu diperdebatkan di antara para sarjana masih ya oleh penemu-penemu ilmuannya. Maurice Rossabi dari Columbia University menulis di buku Genghis Khan and the Mongol Empire, University of Washington Press 2009, bahwa beberapa ide telah diajukan. Mengutip Leibniz, ada kemungkinan bahwa perang harus dilakukan karena pasukan hewan di negara itu lelah menyusut dan Genghis Khan perlu menyerang negara lain untuk mencegah kelaparan. Jadi merasa sesuatu yang ini ya. Alasan lainnya adalah bahwa periode cuaca kering di Mongolia menyebabkan keputusan Genghis Khan untuk merebut tanah baru bagi rakyatnya. Namun gagasan lain adalah bahwa Genghis Khan merasa dia memiliki hak ilahi untuk menaklukkan dunia. Nah, seperti itu ya. Apapun alasannya, penaklukannya yang cepat mengejutkan dunia abad pertengahan. Dia mengubah masyarakat Mongolia dari masyarakat yang berdasarkan suku menjadi masyarakat yang memiliki kemampuan penaklukan dan menjalankan sebuah kerajaan. Begitu dia menaklukkan wilayah di luar Mongolia, dia melembagakan struktur administrasi yang lebih canggih nih, yang sistem perpajakan yang teratur. Jadi ditulis oleh Rossabi. Jadi merekrut orang Turki, Cina dan lainnya yang ditangkap. Jadi dia merekrut itu, dia mulai merancang sistem yang lebih stabil yang dapat berkontribusi pada pemerintahan yang lebih tertib dengan posisi resmi khusus. Selanjutnya, dia merancang sistem hukum dan peraturan untuk menjalankan kerajaan bangsa Mongol. Sesuai dengan pikirannya, ia menetapkan aturan untuk setiap kesempatan dan aturan untuk setiap keadaan. Sedangkan untuk setiap kejahatan dia menetapkan hukuman. Penulis Persia Atamelik Juvayni yang hidup pada abad ke-13 dalam bukunya History of the World Century diterjemahkan oleh John Andrew Boyle pada tahun 1958, Genghis Khan mengatakan bahwa jarahan dari perang harus dibagi di antara pasukannya dan bersikeras mereka menjadi rutinitas latihan yang kuat yang berfokus pada perburuan. Ini bukan untuk kepentingan permainan saja, tetapi juga agar mereka menjadi terbiasa berburu dan dibiasakan dengan menangani busur dan tahan terhadap situasi apapun, tulis Juvayni. Kebijakan seperti itu membantu menyatukan pasukannya. Bahkan ketika mereka berada jauh dari rumah, Genghis Khan memang dikenal karena kebrutalannya, tetapi disebutkan bahwa ia sering memerintahkan pasukannya untuk tidak menyakiti pengrajin dan meninggalkan pemuka agama sendirian. Nah, jadi menghormati orang yang suci dari agama-agama yang berbeda. Nah, dia sangat menghormati itu, teman-teman. Nah, jadi berbeda dengan Khan sendiri menganut sistem kepercayaan Shamanisme dari Mongolia. Kematian dan generasi penerus Genghis Khan diceritakan sebelum kematiannya. Dia mencari pendeta Taois yang ia yakini mengetahui rahasia hidup abadi. Namun di tengah peperangan melawan orang Tangut dari Kikia, dia meninggal pada tahun 1227. Sepertinya sebab yang tidak wajar. Mengutip dalam biografi, beberapa sejarawan berpendapat bahwa ia tewas setelah jatuh dari kuda saat berburu dan meninggal karena kelelahan serta luka-luka itu. Nah,
Yang lain berpendapat bahwa ia meninggal karena penyakit pernapasan. Jenazahnya dikembalikan ke Mongolia dan makamnya dikatakan relatif sederhana untuk seorang penguasa seperti Genghis Khan tersebut ya teman-teman. Dan lokasinya tidak diketahui hingga hari ini. Jadi menurut laporan biografi, Genghis Khan dimakamkan tanpa tanda ya, sesuai adat sukunya di suatu tempat di dekat tempat kelahirannya, yaitu di dekat dengan Sungai Onon dan pegunungan Khenti di Mongolia Utara. Legenda bercerita bahwa ada pengawal pemakaman yang membunuh siapapun dan apapun yang mereka temui untuk menyembunyikan lokasi situs pemakaman Genghis Khan tersebut, teman-teman. Dan sebuah sungai dialirkan di atas makam Genghis Khan agar tidak mungkin ditemukan. Nah, jadi sebelum kematiannya, Genghis Khan memberikan kepemimpinan tertinggi kepada putranya Ogedei yang menguasai sebagian besar Asia Timur termasuk Cina. Sisa kekaisaran Mongolia dibagi di antara putra-putranya yang lain. Putra Genghis Khan, Chagatai, mengambil alih Asia Tengah dan Iran Utara. Loi sebagai yang termuda menerima wilayah kecil di dekat tanah air Mongol. Nah, sementara Jochi dan putranya Batu menguasai Rusia modern dan membentuk gerombolan emas. Jochi tewas sebelum kematiannya. Genghis Khan ekspansi kaisarannya Mongol berlanjut mencapai puncaknya di bawah kepemimpinan anaknya Godei Khan. Nah, tentara Mongol akhirnya menyerbu Persia dinasti Song di Cina Selatan, dan bahkan pada 1241 Godei meninggal tepat ketika pasukan Mongol telah mencapai gerbang Wina Austria. Komandan utama Batu yang mendapat kabar tentang kematian Khan Ogedei yang agung menarik mundur pasukan untuk kembali pulang ke Mongolia. Nah, di antara banyak keturunan Genghis Khan adalah Kubilai Khan yang merupakan putra Toloi. Pada usia muda, Kubilai memiliki minat yang kuat pada peradaban Cina dan sepanjang hidupnya berbuat banyak untuk memasukkan adat dan budaya Cina ke dalam pemerintahan Mongol. Nah, itu ya anak cucunya berarti itu tadi ya. Nah, Kubilai menjadi terkenal pada 1251 ketika kakak tertuanya Mongke menjadi Khan dari Kekaisaran Mongol dan menempatkan Kubilai sebagai gubernur wilayah selatan. Nah, Kubilai membedakan dirinya dengan meningkatkan produksi pertanian dan memperluas wilayah Mongol setelah kematian Mongke. Nah, Kubilai dan saudaranya yang lain Arik Boke berjuang untuk menguasai kekaisaran Mongol setelah 3 tahun perang antar suku. Nah, jadi masih ingin merebut kembali nih teman-teman ya. Sementara itu Kubilai menang dan dia diangkat menjadi Khan Agung dan Kaisar dinasti Yuan Cina. Nah, di catatan ilmuwan Rosabi mencatat bahwa sukses atas kerajaan Mongol di masa depan diperebutkan dan menyebabkan perselisihan perang. Jadi perselisihan tersendiri nih, dan akhirnya kekaisaran Mongol pecah menjadi negara bagian yang berbeda. Konflik lah semacam itu, dan perpecahan yang terjadi kemudian akan menjadi faktor utama runtuhnya kerajaan Mongol. Nah, sampai di situ ya teman-temannya. Jadi memang kalau kita lihat Genghis Khan ini hebat sekali ya, sampai bisa menyatukan beberapa suku dan menjadi kekaisaran yang sangat besar sampai Eropa, Rusia, Ukraina, hampir ke Austria. Namun perpecahan itulah yang merusak mereka, jadi menjadi terpisah, mungkin yang sekarang menjadi negara-negara bagian. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, jika teman-teman masih bertanya atau punya pendapat lain yang mungkin berbeda, silahkan komen di bawah teman-teman ya. Dan terima kasih teman-teman bagi teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Dan jangan lupa teman-teman like, subscribe channel ini, share video ini ke teman-teman lainnya. See you in the next video.